Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Maina. Saya adalah guru di Madrasah Ibtidaiyah Al-Ghautsiyah, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 BED 4 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan nomor induk mahasiswa 2540413270. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 19 bulan Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja Madrasah Ibtidaiyah Al-Ghautsiyah Kamal Kalideres, Jakarta Barat. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 5 dengan metode pembelajaran Problem Based Learning, mata pelajaran IPAS dengan materi mengapa kita perlu makan dan minum. Mohon masukannya dan saran dari Bapak dan Ibu penguji agar kedepannya praktek pembelajaran ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi saya. Apa kabar semua? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, Allah Akbar. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar, baik, nah terus juga bermanfaat. Silakan untuk ketua kelasnya maju ke depan. Ustaz, Iyaman, Wahdi Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Ustaz, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik ya, Ibu akan mengecek kehadiran. Bagi yang dipanggil namanya, acungkan tangan dan sambil bilang hadir. Ahmad Habibi Azakir, Hadir Bu. Ahmad Rifai, Hadir Bu. Alika Dwi Putri, Hadir Bu. Arsyafa Arinisa, Hadir Bu. Jaki Ilham Saputra. Hadir Bu. Ya, alhamdulillah untuk hari ini hadir semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya anak-anak berdiri. Alika maju ke depan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan
kehidupan negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang merdeka. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang merdeka. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Duduk kembali. Ya, baiklah anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan menentukan kesepakatan kelas dalam belajar. Yang pertama, berbicara dengan sopan kepada guru dan teman. Ya, jangan asal ngomong aja. Kita harus sopan dalam berbicara. Yang kedua, mengangkat tangan ketika ingin bertanya. Yang ketiga, mendengarkan pendapat teman. Jadi nanti ketika berdiskusi, kalian harus mendengarkan pendapat teman. Ya. Sebelumnya kita lanjut pembelajaran selanjutnya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Organ pernapasan pada manusia. Coba kalian sebutkan organ pernapasan pada manusia. Yang pertama apa? Hidup, nari, Terus atau cabang. Yang keempat, paru. Yang kelima, terus sudah. Berarti ada berapa? 5. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang mengapa kita perlu makan dan minum. Materinya itu zat-zat utama atau nutrisi makanan dalam tubuh. Sebelum kita lanjut pembelajaran, kita akan SBD dulu supaya kita tambah semangat. Ya, sekarang berdiri. Sebelum Ibu lanjut, Ibu akan menanyakan dulu, ya. Silakan duduk. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan menanyakan pertanyaan dulu ya. Mengapa kita perlu makan dan minum? Siapa yang tahu jawabannya? Ya, karena makan dan minum itu adalah apa? Ya, dasar utama ya untuk meningkatkan energi. Kalau kalian tidak makan dan minum, apa yang akan terjadi? Hah? Lemas, ya kan? Tidak ada tenaga. Maka menampilkan video pembelajaran. Perhatikan ya.
nutrisi dalam makanan yang diperlukan tubuh. IPAS kelas 5 SD, kurikulum merdeka. Ada 7 jenis zat-zat utama atau nutrisi dalam makanan yang diperlukan tubuh. Tubuh kita membutuhkan nutrisi tersebut dalam jumlah yang seimbang. Berikut zat-zat utama tersebut. Yang pertama, protein. Protein merupakan zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perbaikan dalam jumlah besar bagi tubuh. Ikan, daging, keju, kacang tanah yang mengatur pola makan. Kalian bisa mengikuti pola piramida makanan berikut. Angka presentasi menunjukkan berapa banyak nutrisi makanan yang kalian makan. Dari 100% makanan yang kalian makan, sebaiknya 40% makanan merupakan sumber karbohidrat seperti nasi, roti, sereal. Adapun 35% makanan sebaiknya mengandung buah-buahan dan sayuran. 20% makanan mengandung daging, ikan, susu, dan telur. Serta 5% sisanya mengandung lemak dan gula. Sekian video kita kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Dan tadi kalian sudah melihat video pembelajaran ya tentang zat-zat utama atau nutrisi makanan dalam tubuh. Ya, tadi ada berapa? Zat nutrisinya? Ada 7. Ya, ada 7. Yang pertama apa? Protein. Contohnya apa? Yang mengandung protein apa? Ikan, daging, telur, ayam, keju. Yang kedua, kacang tanah juga. Yang kedua apa? Yang kedua, karbohidrat. Yang katanya mengandung karbohidrat. Contohnya apa? Nasi, roti, ya, umbi-umbian. Ya. Terus selanjutnya apa yang ketiga? Lemak. Contohnya apa? Ikan. Terus daging ayam, daging sapi. Terus yang keempatnya apa? Vitamin. Contoh dari vitamin. Yang mana vitamin? Selanjutnya mineral. Apa contohnya? Air, susu. Ya. Terus selanjutnya apa? Serat. Contoh serat apa? Buah-buahan. Terus gandum, sayur-sayuran. Ya kan? Nah, itu tadi berapa yang disebutkan? Nah, lagi air juga sangat berguna untuk kita ya. Air, susu juga sama, itu mengandung mineral. Nah, selanjutnya ibu akan menampilkan TTT. Jadi kita ibu udah jelasin ya. Tujuan pembelajaran kita menjelaskan alasan manusia perlu makan dan minum. Yang keduanya, mengidentifikasi fungsi makanan dan minuman dari tubuh. Yang selanjutnya adalah membedakan makanan dan minuman sehat dan tidak sehat. Kalian lihat gambar. Coba kalian bedakan, ya. Yang sebelah kiri kalian ini makanan sehat 4 sempurna. Yang sebelah kanan ini adalah makanan cepat saji. Kalian lihat yang 4 sehat 5 sempurna. Di sini ada apa saja? Makanan pokok. Contohnya seperti apa? Roti, nasi, kentang, ada ya. Terus yang ini adalah lauk pauk. Bisa daging, bisa ikan, telur, ya kan? Terus sayur mayur ada apa aja? Wortel, sayuran hijau seperti apa? Sayur kangkung, sayur bayam. Terus kalau buah-buahan macam-macam banyak ya. Ada buah apa nih? Nanas juga ada. Mangga ada. Melon. Ya. Yang terakhir nih supaya sempurna satu lagi yaitu apa? Susu. Ya. Kalian harus minum susu supaya sehat.
nih, kalian sering banget makan makanan yang cepat saji. Ya, contohnya seperti apa? Burger. Ya. Pizza, apalagi sosis, ya kan? Nugget. Ibu sering lihat kalian kalau mau makan itu isinya apa itu? Sosis, nugget, itu udah bagus ya. Nanti kalian harus makan seperti ini nih. Pas sehat 5 sempurna. Selanjutnya, nih makanan. Apa tuh makanan? Itu adalah sumber energi dan bahan baku untuk pertumbuhan dan perbaikan sel tubuh. Nah, makanan juga yang kita makan itu terdiri dari apa saja? Karbohidrat, protein, lemak, yang tadi sudah kalian tonton videonya ya. Nah, ini rangkumannya. Karbohidrat, tadi contohnya apa? Nasi, ya. Nasi, kalau kalian makan tuh ada nasinya kan? Ya. Sini siapa yang nggak suka nasi? Ada nggak yang nggak suka nasi? Amin. Ada nggak suka nasi? Selain nasi, kalau nggak suka nasi bisa punya ganti, pakai apa? Roti, ya kan? Juga mengandung karbohidrat. Protein, kalau protein tadi contohnya apa? Telur. Kalau nggak punya ada telur, apa? Kita pakai tempe. Sama mengandung protein. Nah, terus tempe, apalagi daging, ya kan? Nah, terus tadi yang mengandung lemak apa? Daging, seperti lemaknya, kan? Daging kambing banyak lemaknya. Yang mengandung vitamin. Kalau mineral, susu, air. Nah, di sini contohnya ya, lengkap semua. Nah, tadi kan ibu bisa tanya ya, kenapa kita perlu makan? Ya, di sini yang pertama, makanan itu memberi energi untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Kalian udah makan belum? Terus yang kedua, yaitu membantu memperbaiki jaringan tubuh ya. Yang ketiga, kebutuhan kalori harian bervariasi berdasarkan usia, jenis kelamin, dan aktivitas. Di sini tadi ibu sudah menjelaskan nutrisi dalam makanan. Yang pertama adalah karbohidrat. Jadi contohnya nasi, roti, dan umbi-umbian. Ini adalah sumber energi utama. Karbohidrat itu adalah sumber energi utama. Ya, karbohidrat yang berlebihan juga akan ditimbun dalam bentuk glikogen sebagai cadangan energi. Nih, protein. Yang kedua protein. Protein ini di sini ada telur, ada daging, ada ayam, ada ikan, ya. Yaitu membangun dan memperbaiki jaringan tubuh sebagai pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Yang kedua itu pembentuk enzim, hormon, dan sistem imun. Nah, selanjutnya adalah lemak. Lemak itu sebagai cadangan energi dan melindungi organ. Jadi lemak itu bisa membantu penyerapan vitamin yang larut lemak, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Yang kedua, lemak itu juga sebagai sumber energi. Kalau vitamin dan mineral itu untuk mendukung berbagai fungsi tubuh, yaitu sebagai energi dan yang kedua itu berfungsi sebagai antioksidan. Jadi, nah ini adalah piramid makanan. Ya, jadi kalau kalian ingin itu makan seimbang, ini ada piramidnya ya. Tadi yang nasi apa namanya? Contoh apa? Kalian itu harus 40% konsumsi karbohidrat itu sebanyak 40%. Yang kedua adalah sayur atau buah. Berapa persen? 35%. Selanjutnya adalah daging dan susu, yaitu 20%. Yang terakhir adalah gula dan lemak, ya, yaitu jangan terlalu besar, hanya 5%. Kalau daging sama susu itu adalah mengandung protein. Sayur dan buah mengandung vitamin. Nasi dan roti mengandung karbohidrat. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Sudah paham. Ada yang mau ditanyakan nggak?
Kita rest dulu ya, biar tambah semangat sebelum kita mengerjakan tugas KPD. Ya? Iya, Bu. Masih semangat? Iya. Jadi kita nyanyi ya, sambil ikutin ya. Lagu semuanya. Ding ding, dung dung dung, dan dan dan. Ding ding ding, dung dung dung, dan dan dan. So, nah, dalam tugas ini, di sini kan ada gambar. Ada yang mengandung vitamin, ada yang mengandung karbohidrat, ada yang protein. Nah, nanti kamu sebutkan fungsinya, ya. Selanjutnya, kalian tugas yang kedua ini adalah gunting, ya, menempel di kolom yang kosong ini sesuai dengan kolomnya. Makanan sehat yang mana? Tadi makanan sehat. Ya, yang satu kolom lagi makanan tidak sehat. Nanti kita dari sini, ya. Terus selanjutnya, yaitu lengkapi tabel. Di sini ada contoh. Yang pertama adalah karbohidrat. Gambarnya ini mengandung karbohidrat. Fungsinya untuk apa karbohidrat? Yaitu sebagai sumber energi di dalam tubuh. Selanjutnya ini adalah gambar nasi, ya. Selanjutnya adalah daging. Yang terakhir adalah kentang, ya. Jadi ini dalam kelompok ini masing-masing mengerjakan, ya. Dibantu. Jangan hanya kerja sendiri saja, ya. Harus bekerja sama. Nah, kalau ada kamunya, diam aja. Nah, kelompok A akan menjelaskan tentang jenis dan fungsi bahan makanan, ya. Jelaskan untuk kelompok pertama kalau duluan, ya. Suara keras. Perbaikan dalam jumlah besar bagi tubuh. Ya, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang apa? Gambar keempat tentang mengandung karbohidrat. Berfungsi sebagai sumber energi di dalam tubuh. Ya, sudah. Kasih tepuk tangan. Makanan sehat dan tidak sehat tidak susah. Contoh mana yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berarti kalian sudah mendengarkan LPPD secara berkelompok. Yang kelompok A, yaitu menjelaskan bahan makanan, jenis dan fungsinya, ya kan? Yang kelompok pertama itu tadi apa? Mengandung apa? Mengandung? Mengandung dulu ya, kita lihat dulu, ya. Kasih semangat. Nah, sekarang kita main game. Berbagai jenis jam atau nutrisi dalam makanan yang merupakan tubuh. Salah satunya adalah lemak. Lemak berguna untuk apa? Membantu tubuh agar Agar tetap mempermudah buang air besar. Pertumbuhan dan perbaikan tubuh. Betul. Selanjutnya. Dan agar hidup lebih sehat, kita dapat mengikuti pola asupan nutrisi seperti manual piramida makanan sehat di atas. Berikut ini pernyataan yang sesuai dengan piramida tersebut, yaitu dari 100%. Makanan yang kita makan sebaiknya. Sudah? Ibu akan kasih soal evaluasi. Tapi ini individu ya. Kita udah ya, anak-anak udah semua? Ingat, tadi ibu sudah memberikan pembelajaran tentang apa? Makanan yang baik dan tidak Dalam tubuh. Ya. Mengandung apa aja? Jatah tadi. protein, Tujuh, ya kan? Serat. Ya, terakhir adalah serat. Protein. Tadi contohnya apa saja? Terus ikan, tempe, tahu, ya kan? Terus yang karbohidrat, apa aja contohnya? Kentang, jagung, ya. Terus yang mengandung lemak? Daging, kacang-kacang, ya. Yang mengandung serat, sayur-sayuran. sayur-sayuran, ya. Kita baca doa penutup dulu, ya. Dipimpin oleh ketua kelas Haji Iman Cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Kiamat. Warahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan berdoa.